Hai, nama gue Jing, dan terima kasih telah mengizinkan gue untuk menemani malam Jumat. Mulai dari hantu Rubik sampai ke hantu dari telepon misterius. Berikut 5 hal aneh yang terjadi di SMA Unggul. Setelah pesan-pesan berikut. Pengen bermain saham? Pengen yang pasti menang? Main di TradeViews 500. Mungkin menurut kamu Rubik itu permainan orang yang berintelijensi tinggi. Tapi di SMA Unggul semua berubah. Semenjak 7 angkatan SMA Unggul, ada satu angkatan yang memiliki Rubik terbanyak, yaitu angkatan 5. Namun, itu semua menjadi awal dari malapetaka. Ada seorang siswa bernama Leon yang membawa Rubik yang diketahui merupakan artefak dari suku Maya. Awalnya Rubik ini sangat terkenal karena ukiran-ukirannya yang sangat mewah. Namun semua berubah ketika mereka memainkannya. Tercatat lebih dari 100 siswa mengalami gangguan-gangguan setelah memegang Rubik Leon. Mulai dari bisikan makhluk halus hingga penampakan-penampakan di kamarnya. Dan lebih mengerikan lagi, ada 3 orang siswa yang sampai bunuh diri karena tidak mampu menyelesaikan Rubiknya. Jadi, kalau kalian punya Rubik, hati-hati aja. Siapa tahu, itu Rubik Leon. Kalkulator. Cerita-cerita klasik di sekolah. Ada hantu penunggu baru. Namanya Sophie. Dia angkatan 5. Dan saat itu, dia menemukan kalkulator di gudang sekolah. Ceritanya klasik. Sophie jumpa kalkulator, dia gunain, dan ternyata kalkulator selalu ngeluarin angka 12, 12, 17. Awalnya Sophie nggak tahu. Terus dia mulai mengaitkan angkanya, dan dia yakin akan terjadi sesuatu di 12, 12, 17. Dan tepat seperti pikirannya, dia terpotong di sana. Sophie ditemukan terpotong tepat di gudang tempat dia menemukan kalkulatornya tanggal 12, 12, 17. Dan yang mengejutkan, angkanya berubah di tangan Sophie, yaitu 12, 12, 18. Apakah 12, 12, 18 bakal ada yang kepotong? Apa ya? Ketiga, lobang. Semanggul-del identik dengan HP yang cuma untuk SMS sama nelpon. Tapi cerita kali ini sangat bertentangan dengan itu. Diceritakan ada angkatan 5 yang sudah kelas 12 coba-coba membawa Android ke sekolah. Karena dia takut, dia akhirnya biasalah menyembunyikan di tempat-tempat yang terduga. Jadi dia memilih untuk melubangi dinding kamarnya, dan boom, ada lubang di sana. Sehari 2 hari dia merasa aman, HP-nya tidak ketahuan. Di hari ketiga, ada suara-suara dari tempat dia menyimpan HP itu. Dia mengira, aduh, HP gua nih gigitin tikus. Jadi dia coba ngecek, dan pas tangan di bawah, gua sampai merinding ceritanya coy. Tangan dia dibalas genggam sama tangan yang lain. Ini tuh gimana ya? Ini tangan, ini lubang sempit, cuma ada HP, tiba-tiba ada tangan yang balas megang. Dia pun refleks, ngebuang tangannya, ngibas-ngibasin, terus angkat tangannya. Dan di tangannya udah banyak kayak bercak-bercak hitam. Cerita pun berlanjut, dan beberapa hari kemudian dia berhasil menyiapkan HP-nya dengan cara dia menyuruh temannya yang dengan dia buat pengakuan, dan ternyata HP-nya ada bekas cakaran gitu. 2 hari kemudian setelah HP diambil, mulai banyak timbul suara-suara dari lubang-lubangnya. Makanya nih gue bilang, kalau lo punya sesuatu, jangan sembunyiin di lubang. Bisa aja kan yang di lubang nanti bakal jadi kayak apa gitu, ada tangan. Oke, itu peringatan buat kita. Keempat, kupluk. Loker
merupakan salah satu fasilitas sekolah yang ya semua sekolah punya. Loker diisi banyak benda seperti buku, makanan, bahkan kupluk. Diceritakan dari SMA Unggul Del angkatan kelima, ada seorang laki-laki bernama Asyid. Kepribadiannya cukup unik. Dia ansos, dia ya tipe-tipe jenius yang gak suka berteman. Tapi semenjak dia menemukan kupluk, semua berubah. Dia lebih sering berbicara, lebih talkatif. Bahkan dia sering bermain-main. Tapi hanya satu yang kurang. Dia melakukannya sendiri. Diceritakan kalau kupluk ini, dia mengaku kupluk ini punya teman imajinernya. Yang menurut orang lain, itu nggak ada. Waktu pun berlalu sampai akhirnya Asyid lulus. Namun, Asyid menghilang dari peradaban dan kupluknya bisa dibilang menghilang, bisa dibilang enggak. Kupluknya mulai mengambang-ambang di sekitar SMA Unggul Del, bahkan berpindah-pindah tempat di sudut sekolah, bahkan mungkin masuk loker orang lain. Makanya, kalau kalian punya kupluk di loker, kelima, HP. Kayak yang tadi gue bilang, HP di SMA Unggul Del cuma buat SMS dan nelpon. Tapi, HP SMS dan nelpon cukup buat kita bosan. Diceritakan di SMA Unggul Del ada 6 orang siswa yang bisa dibilang kurang kerjaan sih. Karena HP mereka cuma bisa nelpon dan SMS. Mereka mulai mencoba menelpon nomor-nomor yang ya bisa dibilang sembarangan. Dan akhirnya niat awal mereka yang iseng malah berbalik diisengin. Tepat pukul 23.59 di mantai makan habis, sebuah telepon masuk dari nomor yang sama sekali mereka nggak kenal. Mereka nganggap, oh ini cuma nomor yang tadi kita isengin. Oh ini cuma nomor yang tadi kita jailin. Ya udah angkat aja. Dan malapetaka pun bermulai. Pas HP yang dipakai ini menjawab itu, mendadak tidak ada suara sama sekali di sekitar mereka. Bahkan dari HP, bahkan dari luar, mungkin karena udah malam memang, tapi sebelumnya memang ada suara-suara. Mereka pun aneh, kok tiba-tiba gak ada suara. Terus karena dari seberang telepon gak ada yang jawab, mereka mulai matikannya. Minggu depannya lagi, salah satu teman mereka mendapat nomor dari teman mereka yang ditelepon kemarin. Dan nomor yang nelpon itu sama persis dengan temannya. Yang begitu juga minggu berikutnya. Mereka pun merasa tidak nyaman. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk mengganti nomor mereka dan membeli nomor yang baru. Memang teror itu belum berhenti sampai angkatan gue nggak masuk SMA Unggul Del. Ya mungkin jam-jam segini biasanya bakal ada yang nelpon. Tapi gue yakin gak ada sih. Kan gue murid baru. Dia gak punya nomor gue. Sorry, gue sibuk ya. Nah, tapi teror-teror ini masih berlanjut ke teman-teman gue. Ya, walaupun besar kemungkinan bukan gue yang kena. Mungkin sekamar gue, atau belum gue atau bukan gue. Terima kasih telah mengizinkan gue untuk menemani malam Jumat. Jadi siapa nih yang masih berani tinggal di asrama yang ya penuh dengan cerita-cerita? Oh ya, gue masih nungguin cerita-cerita terbaru dari Jewing Squad tentang penampakan-penampakan hantu. Jadi nanti cerita-cerita Jewing Squad yang terpilih ini bakal gue tayangin di episode spesial malam Jumat dari Jewing 3GP. Tungguin video-video gue selanjutnya.